Boleh perkenalan diri dulu, Pak? Oh, halo. Halo. Nama dan profesi. Halo. Saya Reva Direja, profesinya sebagai videografer Oke. dan fotografer. Visual creator lah kali mungkin ya. Dari kapan? Mulai? Mulai? Udah lama ya. Sebenarnya kalau Awal pegang kamera deh? awal megang kamera tuh sebenarnya 2005 sih. 2005? 2005 benar-benar megang kamera, tapi sebenarnya kalau megang terus kayak nyobain motret-motret tuh dari umur saya 2 atau 3 lah. Kebetulan ayah saya fotografer, terus waktu itu nih dia pakai Nikon FM2. Iya. Nikon FM2. SLR berarti? SLR. Oke. Cobain, nah nyoba-nyoba gitu mah ya karena ada kamera kan Ya. si ayah saya. Terus 2005 saya pengen belajar. Oke. Motivasinya sebenarnya gini. Jadi kebetulan ayah saya di media massa saat itu. Jadi tahun 88 itu ayah saya dapat penghargaan fotojurnalis. Oke. Jadi ada sebuah piala lah di rumah. Jadi waktu kecil ngelihat piala berpatung fotografi gitu ya, orang lagi foto terus kan keren ya. Iya, pasti. Iya, keren gini pialanya. Jadi termotivasi sebenarnya dari situ. Jadi terinfluence sebenarnya di situ. Nah, selanjutnya 2005 kayak seru juga nih. Waktu itu ingat sih 2005 tuh gara-gara film namanya Catatan Akhir Sekolah. Catatan akhir sekolah. Iya. Itu usia berapa? Ya jangan ngomongin usia sih. Nggak apa-apa. Ya, pokoknya 2005 aja. Catatan Akhir Sekolah tuh tentang SMA lah. Oh, berarti saat itu. Terus dia ngedokumentasiin teman-temannya gitu. Terus jadi kayak ntar di akhirnya tuh kayak bikin kayak video dokumentasi gitu. Okay. Nah, sebenarnya termotivasinya adalah dokumentasinya saat itu. Okay. Terus ketika saya mau belajar, waktu itu kebetulan ayah saya bilang, pokoknya jangan pakai digital dulu. Jadi kamu kalau pengen benar-benar belajar pakai dari SLR dari dulu? SLR dulu. Udah 2005 belajar selama 3 tahun sampai 2008. Oke. Nah 2008 selama 3 tahun itu benar-benar digecek masalah exposure ya. Triangle exposure? Triangle exposure karena ya di kamera zaman itu kan cuman itu doang. Iya, betul. Ya. Fundamental. Fundamentalnya udah itu aja 3 tahun. Terus lanjut dari masuk ke 2008, waktu itu saya kebetulan udah kuliah. Iya. Udah kuliah, jadi ketahuan kan umurnya. Anjir, ya. Kuliah kebetulan saya ngambil jurnalistik. Ngambil jurnalistik. Terus saat itu saya udah mulai masuk-masukin di mana mau jadi freelance lah intinya. Freelance, terus dapat kerjaan. Apa For waktu the itu? first time itu jadi salah satu wartawan di salah satu media massa. Oke. Untuk PON. PON. Kan olahraga nasional. Oke. Terus ngeliput di sana waktu itu Kaltim waktu itu. Oke. Terus, gue nggak punya kamera. Kan ada yang Iya kan, mana mungkin Pak foto jurnalistik terus udah berhari-hari terus pakai roll, iya kan? Terus belum dikirim juga ke media massanya kan? Buset, butuh waktu cepet banget dong. Betul. Udah akhirnya dimodalin lah. Ya. Udah nih pakai. Waktu itu karena kenapa pada akhirnya saya pakai Nikon karena lensa masih ada kan. Ya. Lensa tuh masih ada, jadi kayak ya udah pakai nggak apa-apa manual fokus karena udah terbiasa manual fokus kan. Udah pakai waktu itu kayak Nikon D300 ya. Oke. Awal-awal keren. Terus dengan berbangga hatinya waktu itu bisa ISO di atas 1800 tuh wah sebuah kebanggaan. 1800 Pak. Masih 1600. 1600 tuh aman banget. Masih aman sih 600? 600 D300 tuh. Keren, enak. Saat itu ya? Saat itu, Wak. Karena waktu zaman film kan asa 400 paling mentok. Dan 800 kayak jarang dan mahal. Ya kan?
Makanya wah bisa 1.600 nih, kadang di-push ke 3.200 nggak masalah juga. Yang penting momen dapat kan. Iya. Jurnalis. Benar-benar. 3.200. Nomor 1 itu. Iya, terus wah. Dan yang lucunya selama 3 tahun dari 2008 ya. 2008 tuh saya ngambil kerjaan di situ secara profesional, terus saya buka studio kecil-kecilan. Studio foto? Foto kecil-kecilan. Kayak foto keluarga gitu Foto atau? keluarga, yang gitu-gitulah. Mantep dong. Pre-wedding gitu, yang gitu-gitulah. Jadi karena maksudnya Wisuda gitu belum? Wisuda saat itu belum. Oh, saat itu belum. Okay. Terus karena kayak mikirnya, oh iya ini harus menghasilkan di sisi yang lain nih, jangan dari yang ini aja gitu. Sebenarnya dari profesional tuh, as a profesional tuh 2008 sih sebenarnya. Oh 2008 udah as a profesional ya? Cuman dari 2008 itu banyak banget, jadi maksudnya masuk ke 2009 aja. Setahun nih 2008 ke 2009 gitu. Jadi sisanya tuh kan ngedit kan. Yeah. Karena kalau kalian misalnya kerja komersial tuh kayak ada sepatu mau sepatu lokal gitu mau difotoin gitu. Ya udah aja ngedit gitu. Karena gue ternyata yang bikin lucu tuh selama setahun itu gitu. Gue nggak paham yang namanya AWB. White balance. White balance tuh nggak tahu. Jadi kayak udah tapi AWB, udah ada udah AWB aja. kan waktu itu udah ada. Cuman secara ilmu tentang white balance itu nggak tahu. Jadi udah aja pakai AWB terus. Kayak peduli setan aja gitu. Ya. Tapi yang ini yang jadi lucu sih gitu. Maksudnya yang jadi lucu buset, gue belum nggak tahu masalah tentang white balance aja gue berani untuk doing for the professional gitu. Iya. Itu kayak anjir gue kayak pingin sih sebenarnya. Jadi kayak setiap kerja tuh kayak anjir, ya udah pokoknya gue harus hasilin foto yang bagus, komposisi yang bagus gitu. Karena ya gue cuma punya ilmu di situ gitu. Jadi pede aja dulu gitu. Ya, karena harus, Pak. maksudnya pada akhirnya ya saya kebetulan ada beberapa guru saya juga yang maksudnya kebenaran memang lebih cenderungnya adalah jurnalis. Jadi ya asal komposisinya oke, terus angle-nya oke, momennya dapet dan ya nggak akan masalah. Iya sih, karena goalsnya ke situ kan. Goalsnya ke situ. Jadi makanya dari 2008 itu as profesional tuh aku selalu ketika aku nggak paham untuk mengambil foto atau video gitu, aku selalu ngambil konsep yang namanya EDVAT. EDVAT tuh sebenarnya kayak basic banget buat si dokumenter sih sebenarnya. EDVAT tuh entire, details, angle, time, framing, sama timing sebenarnya. Wow, itu kayak ilmu banget ya. Cuman teman-teman bisa cek deh EDVAT tuh apa. Cuman itu jadi kayak misalnya pre-wedding gitu ya. Pre-wedding, yaudah entire-nya dulu, luasannya dulu, terus detailsnya apa. Jadi nanti kebutuhannya mulai kelihatan nih klien maunya yang mana. Jadi kayak udah aja sikat aja dulu gitu. Benar. Gitu. Jadi kayak ternyata ya alhamdulillahnya gitu klien-klien saya waktu itu juga seneng gitu. Ada variatif gitu, ada variatif. Gitu. Dan apa ya namanya? Kadang kan karena ketika kita keterbatasan ketidaktahuan itu baru untuk mencari tahu kan. Iya. Jadi ya waktu itu dan sudah terbiasa riset karena di jurnalistik kan kayak gitu ya. Polanya ketika kita mau getting atau mau wawancara, mau ngambil sesuatu, sebelumnya tuh harus riset dulu. Betul. Jadi waktu itu pun internet zamannya masih lamban banget tuh. Jadi ya udah sebelum misalnya mau pre-wedding nih atau misalnya foto produk nih, ya udah riset aja dulu. Betul. Riset aja dulu, oh ternyata sepatu bagus nih kalau diambil fotonya begini dan sebagainya. Dan saat itu kayak susah banget untuk buka-buka. Jadi dulu tuh referensinya cuman photographer.net, paling DeviantArt. Aduh, DeviantArt nih. DeviantArt paling sehari karena internet juga kayak gue ingat tuh dulu 128 kilobyte per second. Kecepatan bukan Mbps ya. Iya. KBPS 128 itu 1.100.000 sebulan. Tipu, Pak. Jadi kayak ya untuk menikmati foto sebesar yang bagus-bagus itu rata-rata paling 20 ya sehari ya. Beda sama anak zaman sekarang. Aduh, zaman sekarang gila bisa 50 sampai 100 sekarang. Jauh. Ada Instagram, ada Pinterest. Dan bisa mencari yang spesifik lagi. Betul. Maunya tuh gambar yang kayak gimana gitu. Terus mulai masuk ke videografi
Itu 2017 sebenarnya. 17? Oke. Sebenarnya kalau dalam produksian videografi itu udah sering sebenarnya. Cuman saya nggak mau menyatakan bahwa saya videografer gitu. Oh, Nggak. tapi udah terjunnya di Udah 2017. Sebenarnya terjun itu karena waktu itu kuliah jurnalistik ya. Ya. Jadi jurnalistik itu ada banyak jenisnya. Jadi maksudnya salah satunya adalah jurnalis TV, terus foto, kan banyak. Jadi kayak kita dapat tuh basic-basicnya. Jadi kayak kadang kalau misalnya liputan yang ternyata butuh tentang TV gitu ya, ya saya ngambil video juga gitu. Oh. Zaman itu kayak zaman mini DV sih Pak. Zaman masih mini DV Pak. Ya. Zaman mini DV. Jadi sebenarnya kalau ngambil video tuh udah beberapa kali, cuman kayak personal statementnya baru benar-benar itu 2017. 2017. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Lebih nyaman di video apa di jurnalis waktu foto? Kalau waktu jurnalis, waktu jurnalis enak foto lah. Jelas. Enak ya? Jelas. Terus Jelas. memilih sampai sekarang akhirnya fokus di video, alasannya apa? Sebenarnya masih 50-50 sih. Masih ada job foto juga? Masih ada. Oh. 50-50 Pak. Tapi lebih dominan ke video. Personal brandingnya sekarang video? Personal brandingnya video. Sekarang video? Oke. Oke. Personal brandingnya video. Cuman foto saya masih ngerjain. Secara income, Secara income, video sekarang dan dulu waktu di jurnalis, lebih oke mana? bentar, kita pisahin dulu ya jurnalisnya. Oh iya, Karena oke. kalau maksudnya gini, 2013 itu saya menyatakan saya berhenti untuk jadi jurnalis. 2013? 2013. Oke. 12, sorry. 12. 12. Benar 13. Oke. 13 tuh, ya 13. 13. Nah, ketika saya berhenti di jurnalis, itu langsung full ke komersial kan? Komersil ya? Ke komersial. Iya, kenapa berhenti di jurnalis? Saat itu saya udah punya feeling nggak bagus. Feeling nggak bagus. Kalau Karena? media cetak ini akan mati. Oke. Nggak mati sih, dia akan tetap hidup. Cuman Ya, tergerus maksudnya, oleh zaman. Iya, tergerus lah. Ya. Tergerus. Terus ya udah akhirnya komersial. Jadi benar-benar kayak full komersial itu sebenarnya 2013. 13. 13. Belum terjawab lebih enak mana? Enak mana komersial? Komersil. Kalau Foto jurnalis- video? Jurnalis sama ini ya, jurnalis sama Video. yang sekarang ya. Ya. Saya lebih enak yang sekarang yang komersial. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah enak mana foto atau video? Ya. Ya duit mah enak video ya. Duit enak video. Oke. Kerjaan enak foto. Kerjaan enak foto. Karena video effortnya lebih banyak ya. Dan melibatkan orangnya lebih banyak. Melibatkan orang lebih banyak. Ada storyline dan lain-lainnya. Lebih PR. Terus gimana tuh Pak bisa sampai sekarang bertahan di industri kreatif ini terutama? Kalau bertahan sih Tipsnya deh. Bisa kan nggak semua orang ya bisa menjalani satu profesi ya meskipun transisi ya, tapi masih di genre yang sama kan itu. link aja sih sebenarnya ke perbanyak link, banyak kenal orang. Karena apalagi kalau misalnya buat kawala-kawala muda nih, Ya, Gen Z terutama. Gen Z ya. Ini yang jadi lucu gitu. Ketika ayo tentang industri kreatif ini gitu ya. Mereka nih pasti langsung oh iya gue harus punya kamera. Ya, Padahal pasti. sebenarnya kan di foto dan di video juga kayak butuh aspek lainnya. Butuh Ya, lighting nggak hanya man, itulah. gaffer. Kalau nggak di video mah gaffer gitu. Iya, iya. Gaffer, ada produser, ada asisten cam, dan semuanya tuh berfungsi dengan selayaknya lah gitu. Ya. Dan keren juga gitu. Iya, karena kan as a team kan. Iya, karena maksudnya kadang wah gua nggak megang kamera nggak keren gitu kan. Ada yang kayak gitu Pak, ada yang kayak Oh, ada yang gitu. gitu ya? Ada. Ya nggak Gen Z. Ini kita Iya, di iya, belakang kita betul. ada Gen Z nih soalnya. Betul. Gitu. Oke, Jadi oke, emang oke. ada yang wah pokoknya gue mesti megang kamera nih biar kelihatan keren nih. Enggak Pak. Semuanya itu keren sebenarnya. Semuanya Oke. keren. Produser keren, direkturnya keren, yang kameranya juga keren, yang asisten kameranya juga keren. Berarti jawabannya banyak bersosialisasi aja ya? Banyak bersosialisasi, intinya sih itu.
Tapi jangan nongkrong nggak jelas juga. Oh ya, intinya nongkrong yang satu Yang profesi berkualitas lah, dan yang satu ada profesi gitu. Terus kayak ada obrolannya lebih berkualitas aja. Karena biasanya nongkrong sama yang satu profesi itu pasti ada pembahasan yang maksudnya lebih berkualitas. ada link-link untuk Ada job link-link. apa gitu ya. Gitu. Oke. Di bidang ini kan Pak ada yang namanya introvert dan extrovert ya. Iya. Ah, kalau di bidang ini tuh kan ya istilahnya kita harus ekstrovert nggak sih? As a personal enggak. Enggak. Bukan yang ngaruh ya? Kayak misalnya kita fotografer nih atau videografer itu kan kita harus bedanya punya. gini. Aku jabarin dulu ya. Oke. Kalau punyanya PH Hah? itu enggak. Mau introvert mau extrovert enggak. Nggak ngaruh itu? Enggak ngaruh. Oke. Karena kalau PH kan itu pasti ada yang nyariin kerjaan. Oke. Tapi beda kalau misalnya single karir kayak gua gitu. Ya. Ya mau nggak mau ya gue dituntut kayak ya udah Harus ekstrovert. harus extrovert. Padahal gue introvert. Gimana caranya Pak? Iya, kalau introvert ya simpel. Kalau misalnya lu mau diem di rumah ya lu nggak akan bisa dapat pekerjaan. Susah. Tapi kan untuk ngebangun suatu feel ekstrovert kan nggak gampang. Enggak, karena emang saya ternyata juga saya tuh introvert tapi sebenarnya humble. Iya. Baru. Iya. Nah ya udah pakai aja terus yang humble-nya gitu. Tapi misalnya gini, dalam 1 tahun nih, Ya. dalam 1 tahun pasti kayak ada 1 bulan atau 2 bulan yang benar-benar aku tuh nggak mau keluar rumah. Iya. Sisanya ya udah energinya. Tapi kan kayak- socialize introvert dan extrovert itu kan beda ya. Cara kita bersosial Oh, beda. nyapanya beda, ngajak beda-beda. ngobrolnya Karena beda. maksudnya gini, kalau aku kan memang belajar di jurnalistik kan harus gimana caranya Oke. bisa komunikasi sama Nah, itu. narasumber. Iya. Ya udah, aku pakainya itu. Jadi karena ada keilmuannya. Ada keilmuannya. Kalau yang non keilmuan, Non keilmuannya ya katakan orang yang nggak punya ilmunya lah, dia basic murni introvert gitu. Sampai usia dia belasan, bahkan 20-an gitu. Tapi punya cita-cita pengen terjun ke industri ini. saran aku mah ya, ini saran aku ya, karena sebenarnya kan balik lagi kan itu kan susah ya. Ya. Jadi ya menurutku mah udah aja mending kerja di PH. Gitu. Bener, karena untuk berkarir untuk diri Nggak. sendiri itu nggak gampang. Jadi maksudnya mending nggak usah. Enggak, maksudnya kerja sama PH. Iya maksudnya kalau pengen ke yang personal gitu, job-job Kayak yang maksudnya kayak- katakan kita foto wisudaan lah atau Oh apa. ya maksudnya ke yang ke arahnya ke karir atas nama sendiri. Iya, Berat. berat. Kalau misalnya punya duit ya, punya modal ya, Hah? ya hire aja manajer, kalau nggak hire aja AE untuk diri sendiri, Oke. ya kan? Biar kayak orang itu aja yang ngadepin klien, bisa aja. Bisa Cuman ya? kayaknya tuh mas aja nggak sih? Ya, Kalau makanya. nggak tahu, kalau aku mah rada, saya sempat kayak berpikiran punya manajer sendiri, Iya. gitu ya. pengen punya manajer sendiri, yang ngatur jadwal gue sendiri itu pengen banget. Cuman kan ngegajinya juga ya kadang ya. Lumayan Pak. Karena maksudnya gini, dalam industri ini juga nggak gampang juga. Kalau lagi bagus, kalau lagi sepi. Oke. Gitu. Jadi kalau saran aku kalau memang senang punya ada di industri ini, sebaiknya punya ada secondary bisnis sih. Oh. Gitu Berarti lebih. jangan dijadiin primary job ya? Atau Ya core kalau business? misalnya umurnya masih kuat ya primary job. Oke. Karena pada akhirnya kan semakin tua semakin job akan semakin susah. Iya, betul. Ya contoh wedding aja, ya wedding aja. Kamu dulu wedding kalau misalnya tiba-tiba nikah kan? Dulu udah nikah berapa tahun? Udah jalan 5. Jalan 5. Nikah. Ketika ditawarin fotografer atau videografer, ada yang jago, tapi udah tua, kayak Iya. umurnya 40-an. Oke. Atau yang Masih masih muda, tapi tapi Be aja.
secara skillnya ya pas lah. Standar lah. Standar. Oke. Pasti milih yang muda. Iya. Hubungan emosionalnya. Satu Antar buat klien. nasional. Iya. Oke. Harga mah sebenarnya masih bisa. Jadi kayak yang muda bisa mahalnya sama, bisa aja bisa terjadi karena harga ini kan sebenarnya nggak ada terpatok ya. Bisa aja gitu. Bisa aja terjadi. Cuman kayak yang muda lebih oke nih kayaknya gitu. Iya. Padahal as a skill ya itu kayak saya dulu gitu. Kayak udah tembak aja dulu. Padahal kayak weight balance aja nggak tahu. Tapi emang ngaruh sih benar. Ngaruh banget. Jadi yang masuk ke mulai menua juga pada akhirnya dia akan mengembangkan diri untuk kayak yang lebih mungkin ke produksian yang lebih besar, maksudnya ke TVC dan sebagainya. Oke. Gitu. Karena memang butuh orang-orang yang sangat berpengalaman untuk kayak TVC, maksudnya foto billboard dan sebagainya. Gitu. TVC itu iklan ya? Iklan. Ya kalau TVC kan sebenarnya TV komersial kan, ya bahasa dulunya gitu. Cuman kan sekarang kan komersial di YouTube juga ya komersial gitu kan, di TV juga komersial gitu kan. Udah banyak platformnya ya. Platformnya banyak sekarang. Jadi kesimpulannya Pak, untuk para Gen Z ini kalau mau terjun di industri ini worth it atau enggak? Untuk challenge-nya bedanya gini ya. Kalau zaman saya dulu dalam satu angkatan dalam kuliah aja. Satu angkatan dalam kuliah itu adalah ada 700 mahasiswa. Oke. Yang jadi sekarang itu jadi fotografer bener real fotografer kerjaannya atau videografer itu paling nggak nyampe 3% atau 5%. Oh. Dikit ya? Dikit. Padahal saya di kuliah di industri yang sebenarnya sangat bersinambungan banget sama kamera, fotografi, videografi. Jadi kalau untuk itu saingan pertama di angkatan gue ya. Bayangin kalau misalnya Gen Z sekarang, misalnya 700, kayaknya kalau secara riset hipotesis sih gitu. Cuman maksudnya kalau ngelihat zaman anak sekarang kayak bisa sampai ke 50%-nya pasti pegang kamera. Bener nggak? Dari dalam satu angkatan. Angkatan kamu ada berapa? 800 nyampe nggak? Enggak. 500? 300 paling. Kuliah. Lu 100, jurusan lu 100, ya kan? Jurusan satu fakultas 1000 berapa? 500-an. Let's say 500-an. Pasti 50%-nya dari 500 berarti 250 anak ini dia megang kamera semua. Dan ketika saya ada pengalaman mengajar di kampus, kebetulan saya juga ngajar. Dosen Pak? Nggak dosen juga. Mantap. Nggak resmi lah, resmi karena kayaknya untuk ngambil S2 kayaknya terlalu malas buat saya ya. Jadi kadang jadi dosen ini aja lah, dosen tamu aja lah, cukup lah gitu. Itu dalam satu kelas, dulu tuh yang interest sama fotografi, zaman angkatan gue paling 2 atau 3. Sekarang itu bisa sampai 10 sampai 15 anak. Oh, meningkat ya? Meningkat. Kalau itu meningkat, interest itu meningkat, berarti saingan makin meningkat dong. Betul. Selamat buat teman-teman Gen Z. Bisa survive, bagus. Dengan saingan kalian lebih banyak. Itu challenge kalian. Itu challenge kalian. Jadi jawabannya worth it ya? Dibilang worth it. Dibilang enggak juga. Tergantung. Pada akhirnya kan tergantung pada dirinya masing-masing gitu loh. Ya. Mau dibawa kemana gitu. Betul. Ya kalau misalnya ngerasanya kayak maaf ya, kayak salah satu universitas negeri yang ternama gitu ya. Yang ternama ini kan kadang wah kan gua lulusan Iya. Stereotype. Terus iya gua mesti digaji segini, nggak bisa. Ya, mau bisa. Nggak bisa, apalagi maksudnya dalam industri kreatif ini pengalaman nomor 1.
Pengalaman tuh nomor satu. Nomor satu, iya. Jadi iya lu mau lulusan, bahkan bisa sampai kayak orang yang nggak maaf ya, yang nggak sekolah pun kalau dia punya taste. Iya, bisa kepake. Iya, benar. Yang bahkan yang nggak kuliah, aku ada satu sampel deh. Ada fotografer, salah satu fotografer. Dia nih spesial foto surfing. Karena dia mendalami terus-terusan. Dia lulusan SMA. Ya. Sekarang dia kalau sekali motret, sesi motret, itu dibayar 5 sampai 6. Itu cuma 1 jam. Wow. 1 jam motret. Ya orang surfing terus dia ya udah dia motretin. Personal fotografer berarti jatuh. Jadi abu-abu sih tetap jawabannya ya. Jawabannya itu abu-abu. Gitu. Jadi makanya sebenarnya pada akhirnya pengalaman yang dilihat. Iya, benar. Pengalaman yang dilihat. Banyak sih faktornya. Pengalaman iya, skill iya, Cuma kalau di komersial, iya. Cuman di komersial, ya buat teman-teman yang mau nyobain di komersial, ya hipotesis juga sih ini. Cuman menurutku ya, kalau dibilang idealis dan komersialis itu harus seimbang. Cuman ya kalau di komersial sebenarnya 80%-nya adalah bisnis. Skill nomor 20% itu skill. Soft skill berarti nomor 1. Soft skill bisnis sebenarnya. Iya. Soft skill bisnis. Oke. Bener Pak, kalau misalnya sekarang gini, wah yang penting kita dapat dulu kerjaan. Betul. Misalnya brand gede nih, Pemangke lah. gitu kan, ya. Wah ya, si brandnya ternyata minta gini, butuh CGI dan sebagainya. Pak, gua emang bisa CGI? Enggak Pak. Iya. Hire orang. Ngedit aja kayak kadang gue cuma pakai CapCut. Ya. Tapi CapCut bagus Pak. Oh enak. Sekarang. Nah, ya ada lah. Maksudnya kalau dalam profesional gue pakai yang lain ya. Yang lain lah. Ya, karena maksudnya karena workflow kan. Workflow betul. Workflow kan. Kalau ngedit. Tapi kan kadang kalau posisi udah jadi director atau jadi posisi yang lain, mending nyari editor lain gitu. Nah, ketika ada yang keterbatasan ya udah hire aja orang. Benar. Benar Pak. Benar nggak? Iya. Sekali lagi kita nggak perlu belajar. Kita tahu basicnya. Tahu fundamentalnya. Iya, betul. Balik lagi fundamentalnya sebenarnya apa sih? Segitiga exposure lagi, Iya. komposisi lagi. Benar. Intinya itu sih ya. Benar. Jadi buat para Gen Z yang memang pengen terjun ke industri ini, ya siapin diri jatuhnya ya. Iya. Siapin mental, siapin soft skillnya, fundamentalnya, dan lain-lain. Masalah income itu balik lagi ke personalnya. Mungkin bisa gede, bisa enggak, Bisa ya enggak. tergantung. Tapi worth to try. Worth to try. Jadi intinya kadang kayak gini sih. Ini yang jadi permasalahan juga gitu. Dari hubungan yang tadi yang universitas atau sebagainya ya. Ya. Kadang anak zaman sekarang tuh yang bikin gue pengen ketawa gitu ya. Baru maksudnya ya dia punya skill. Dia punya skill, pengalamannya juga Bagus lah. sosok lah. Ya, Maksudnya lumayan lah. ya oke Standar. lah gitu. Terus tiba-tiba kalau misalnya nih video gini-gini, terus sekian gitu, langsung gede gitu. Belum lah. Terus kadang jadinya kan pengen ketawa kan. Iya betul. Buset, lu ngasih harga kayak hampir mirip kayak gua loh. Iya. Kadang kayak gitu dan itu jadinya kadang ya kalau hoki dia bisa dapat. Tapi kalau buat orang yang ngerti dan punya pengalaman di fotografi videografi misalnya, Iya. dia akan langsung enggak, ini tuh jadi kayak riskan aja. Belum lah. Gitu, belum. Karena sebenarnya kalau ditanya balik kayak hitungannya dari mana sih gitu. Si harga itu hitungannya dari mana? Itu ribet banget. Memang ada hitung-hitungannya sebenarnya. Oke. Ya intinya sih gitu, Pak. Intinya sih gitu. Jadi yang penting fundamentalnya kuatin. Terus kalau buat Gen Z ya referensi kalian banyak. Kalian luar biasa di referensi banyak. Kekurangannya adalah sebenarnya di macam teknis biasanya. Nah,
itu yang perlu, maksudnya perlu kolaborasi dengan generasi yang sebelumnya. Iya betul. Karena menurutku ya, sekali lagi, menurutku ya, kalau misalnya memang pasti kayak Gen Z mah begini pasti sama sebenarnya. Kalau misalnya kita sadar gitu ya, kita juga sama ketika kita punya generasi yang di atasnya, kita juga diomongin gitu Pak. Iya. Sadar gak sih? Bener. Kita juga bakal ngomongin kayak begitu. Bener, Cuman bener. kayak maksudnya kenapa enggak kalau misalnya kita bisa kolaborasi sih? Iya. Kalau misalnya kita bisa kolaborasi itu akan lebih kayak boom sih kalau menurut gua. Iya. Bakal lebih keren gitu. Bener. Karena referensinya dapat, teknikalnya juga dapat. Perfect sih menurut gua. Iya. Gitu. Kolaborasi bener Pak. Kolaborasi. Ya nggak susah kok, tinggal nurunin ego. Nah itu. Masing-masing ya, maksudnya dari kitanya nurunin Ya, ego, dari merekanya juga. harus nurunin ego. Tapi kan mereka susah. Bisa kok kalau nemuin yang tepat mah. Ini kayak, ini orang ini nih, nah nanti mungkin ada di profil sini ya. Ini oke kok, nice. Memang butuh ya saling belajar aja lah. Iya. Dia juga maksudnya, mereka juga butuh belajar gimana caranya pola kerja yang benar. Kitanya juga perlu belajar tentang referensi yang dia lihat. Iya betul. Jadi saling lah. Kalau nggak saling mah nggak akan maju-maju. Enggak sih. Ya intinya sih gitu sih. Oke. Oke? Makasih Pak waktunya. Siap. Oke. Dadah.